Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera buat semua pemirsa dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Swadi Idrus Amir, tentunya di acara IPISO. Sobat IPISO, pada kesempatan kali ini, saya telah ditemani dua narasumber yang telah hadir di tengah studio IPISO pada kesempatan kali ini untuk bersama-sama membedah isu atau tema yang akan kita bedah pada kesempatan kali ini, yaitu suara Muhammadiyah di pemilu dan pilpres 2024 mengarah kemana. Nah, dua narasumber akan saya perkenalkan. Yang pertama adalah Dr. Ridwan Pawalan. Beliau ini adalah aktivis pemuda Muhammadiyah. Beliau selain aktivis, beliau adalah seorang akademisi dan seorang peneliti. Assalamualaikum, Pak Dokter. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian yang di sebelah kiri saya, beliau adalah Kansari Puding, ST SKM. Beliau pemerhati sosial politik. Beliau ini asli dari Jawa Barat, yang menikah ke Sulawesi Selatan. Ya. Assalamualaikum Kang Sarip. Waalaikumsalam. Sobat IPISO, baik, untuk memulai diskusi kemana suara Muhammadiyah di pemilu dan pilpres di 2024. Kecenderungannya kemana? Kalau di pemilu, apakah dia akan membagi diri? Karena kita semua tahu bahwa hampir di semua organisasi politik, terutama di partai politik, tokoh-tokoh Muhammadiyah itu selalu mewarnai partai-partai politik. Bahkan ada beberapa partai politik besar yang didirikan oleh alumni-alumni atau petinggi-petinggi dari Ormas Muhammadiyah. Untuk lebih jelas dan lebih terang kemana suara Muhammadiyah, saya memulai mempersilahkan kepada Pak Dr. Ridwan Pawalan untuk memberikan gambaran dan analisisnya kepada kita semua, Sobat IPISO. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih Bapak Bapak Direktur IPI sekaligus moderator kita, host kita pada kesempatan ini, Bapak Swadi Amir. Ya, beliau saya pikir cukup, bahkan sangat boleh saya katakan sangat populer dan dikenal di berbagai ataupun sentaro Republik. Beliau ini punya lembaga yang disebut atau dikenal dengan IPI sebagai riset dan konsultan ya. Yeah. Terima kasih atas undangannya pada kesempatan ini. Saya pikir ini adalah edisi kedua. Sesuatu yang saya selalu siap kalau beliau yang memberi undangan lewat chat chat ya. Oleh sebab itu saya kesempatan ini kalau bicara tentang Muhammadiyah, saya ingin mengulas sejarah dulu supaya untuk pengetahuan kita tentang Muhammadiyah, baik prakemerdekaan sampai era reformasi hari ini. Jadi sebetulnya Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah itu kan otokritik terhadap dua persoalan yang dialami oleh umat Islam, begitu pula rakyat Indonesia, rakyat di Nusantara ini. Pertama adalah persoalan pendidikan dan persoalan sosial ekonomi. Dari itulah Muhammadiyah kemudian melihat bahwa sesungguhnya antitesa terhadap kolonialisme itu adalah bagaimana menghadirkan pendidikan, bagaimana menghadirkan lembaga penolong umum, kesengsaraan umum, atau yang disebut sekarang ini di Jogja itu di Kampung Kauman namanya PKU. Ya. Jadi PKU inilah yang belakangan berubah menjadi lembaga sosial dan sampai lembaga kesehatan. Dalam perjalanannya kemudian setelah ada keseriusan untuk mendirikan Republik ini, kemudian tokoh-tokoh Muhammadiyah kemudian mendorong menghadirkan dirinya untuk terlibat dalam rencana-rencana persiapan kemerdekaan Republik Indonesia yang biasa disebut dengan BPKUP, PKI dan seterusnya. Kemudian dihadirkan tim 9 yang salah satu tokohnya yang hadir pada saat itu adalah Ki Bagus Hadikusumo, seorang ketua dan juga adalah penasihat
Soekarno pada saat beliau menjadi presiden. Juga saya pikir kehadiran Ki Bagus Hadikusuma di lingkaran kekuasaan, ya tanda petik sebagai seorang penasihat yang dimintai pendapat-pendapatnya, fatwa-fatwanya oleh Soekarno, itu dalam rangka bagaimana mendampingi seorang presiden agar tetap bagaimana mengalir republik ini dalam bingkai Pancasila. Nah, selanjutnya saya kira pasca kemerdekaan, proklamasi 17 Agustus 1945 itu kemudian semakin konkret gerakan Muhammadiyah untuk bagaimana bersama-sama dengan seluruh pemimpin negarawan republik ini untuk mengawal republik ini. Kalau sebab itu, saya kira Muhammadiyah memang sekiranya beliau dilamar mungkin ya menjadi wapres mungkin akan terjadi. Tetapi karena beliau ini adalah negarawan, bagaimana beliau adalah seorang ulama, sehingga kemudian dia di sekitar kekuasaan. Di sekitar kekuasaan itu adalah dalam rangka bagaimana memberikan sumbangsi pemikiran. Nah, di poin itulah kemudian kita coba korelasikan dengan diskusi kita hari ini. Bahwa sesungguhnya Muhammadiyah berbicara tentang politik praktis, maka dia akan berdiri pada gagasan dan ide-ide tentang politik nilai. Nah, politik nilai itu belakangan ini itu dikonkretkan dalam konteks rekomendasi atau pokok-pokok pikiran Muhammadiyah bagaimana menjelang sebuah kontestasi politik. Oleh sebab itu, nah kalau kita mau melihat tentang bagaimana Muhammadiyah, suara Muhammadiyah, baik dalam konteks pilpres, baik dalam konteks pileg, maupun dalam konteks pemilu kada, saya pikir akan di-breakdown pada konteks pokok-pokok pikiran dia. Pokok-pokok pikiran Muhammadiyah adalah bagaimana seorang pemimpin itu bagaimana melanjutkan tentang Pancasila. Nah itu. Turunan itu adalah bagaimana pemimpin itu berpikir dan membuat kebijakan-kebijakan heterogen. Nah, yang kedua saya pikir adalah bagaimana apa yang digagas oleh Muhammadiyah pra-kemerdekaan itu tetap diapresiasi, diterima sebagai bagian daripada kebijakan dan program kerja seorang pemimpin ketika baik sebelum ya tawaran itu dilakukan pada saat pencalonan berproses sampai pada pemimpin itu terpilih dalam kontestasi pemilu kada atau pilpres. Nah, saya kira itu sementara yang ingin saya sampaikan bagaimana sesungguhnya Muhammadiyah ke depan ini dalam konteks pilpres, pileg maupun dalam konteks pemilu kada. Saya kira cukup sekian. Kita akan berlebar nanti setelah berikutnya. Oke, Sobat IPISO, pembuka dari Dr. Ridwan telah mencerminkan warna kehadiran Muhammadiyah sejak era perjuangan sampai di era kemerdekaan dan sampai ke era reformasi. Nanti kita kembangkan ke Pak Dr. Ridwan. Saya ke Pak Kansarip dulu. Kan Sarip, Jawa Barat itu adalah barometer utama perpolitikan nasional. Karena secara geopolitik Jawa Barat itu memiliki pemilih terbesar di Indonesia. Bahkan dalam analisis politik yang sering muncul berkembang di keluar dari mulut para pakar, yang menguasai Jawa Barat bisa menjadi presiden. Pertanyaannya adalah seperti apa dinamisasi politik di Jawa Barat hingga saat ini, dan peran-peran Muhammadiyah di Jawa Barat yang Kang Sarip bisa pantau hingga hari ini seperti apa? Apakah Muhammadiyah di sana cukup besar dan mewarnai pergerakan-pergerakan politik dan bisa menjadi penentu dalam setiap gerakan-gerakan politik, baik itu di pilpres maupun di pemilihan legislatif, di pemilu maupun di pemilihan gubernur. Seperti apa pandangan Kang Sarip? Silakan Kang Sarip. Oke, sebelumnya saya terima kasih banyak untuk Pak Dir, Pak Rifi, Pak Amir, kawan saya ini dalam berpikiran. Ya, walaupun latar belakang saya bukan seorang politik, tapi saya suka mengamati hal politik. Gitu. Saya tahu betul Kang Sarip ini pemerhati politik dan sosial yang sangat kuat. Jadi atas apa yang saya perhatikan dari mulai pemilunya Ridwan Kamil sampai kemarin juga pilpres yang begitu panas sekali ya. Terutama saya pilpres ya. Peran penting dua sayap organisasi besar Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ini adik kakak yang mungkin tidak bisa dipisahkan bagi saya ini.
walaupun sekarang banyak orang yang ngomong-ngomongin memisahkan, tapi tetap tidak bisa dipisahkan karena satu guru satu ilmu Satu. kata orang Sunda. Iya, ya. benar. Nah, dan terpentingnya adalah kalau secara organisasi saya mengamati bahwa Muhammadiyah tetap dia netral. Tetap net, ya, secara organisasi ya. Secara organisasi itu Muhammadiyah dari Iya. dulu sampai sekarang dia tetap netral. Siapapun mereka akan dukung, asal itu dia yang disampaikan oleh Iya. Pak Dokter, gitu ya. Asal apa yang pola pikir Muhammadiyah Betul. yang sudah diterapkan dari tahun baik sebelum era kemerdekaan atau setelah era kemerdekaan tetap ada, Iya. pasti akan didukung. Tetapi secara personal, organisasi itu membebaskan oleh Muhammadiyah. Entah Anda mau pilih A, pilih B, pilih C, Betul. kami pun sebagai Muhammadiyah itu sangat senang karena ada pembebasan untuk memilih figur-figur yang menurut kami ini cocok buat kami, pola pikirnya cocok dan mereka Pancasila cocok gitu. Mungkin segitu. Oh iya. Oke, itu pembuka dari Kansari, Sobat Ipiso. Saya ke Pak Dr. Ridwan lagi. Pak Dokter, Siap. arah suara Muhammadiyah di Pileg ini sementara menarik kita cermati karena selama ini kita mengenal satu partai besar yang namanya Partai Amanat Nasional itu didirikan oleh tokoh sekelas Bapak Amin Rais, salah satu atau bisa dikatakan tokoh sentral dalam perpindahan transisi kekuasaan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Nah, Partai Amanat Nasional yang beliau dirikan itu tiba-tiba beliau tinggalkan karena menurut penyampaian beliau ke publik sudah tidak ada lagi kecocokan. Garis-garis perjuangan PAN yang selama ini diwarnai garis-garis pemikiran Muhammadiyah itu sudah hilang di mata Amin Rais dan mendirikan Partai Umat. Nah, pertanyaannya, mungkin kita sepakat bahwa kalau Muhammadiyah secara personality maupun secara gerakan personal ya, pasti kecenderungannya ke selama ini ke PAN. Walaupun di partai-partai lain tokoh-tokohnya juga ada yang bisa menarik dan mengurangi suara-suara ke PAN ya, seperti itu. Nah, dengan berpisahnya Amin Rais dengan PAN, apakah suara-suara Muhammadiyah itu akan mayoritas meninggalkan PAN? Walaupun saya memantaunya tokoh-tokoh Muhammadiyah masih banyak yang bertahan di sana dan menjadi menjadi anggota legislatif atau menjadi petinggi di PAN. Seperti apa kira-kira pengaruh Pak Amin Rais hingga hari ini untuk bisa merubah suara-suara Muhammadiyah yang selama ini diarahkan ke PAN, itu diarahkan ke partainya menurut kacamata Pak Dokter? Siap. Makasih. Jadi kan sebetulnya melihat magnet ketokohan seorang Amin Rais, Prof. Amin Rais sebagai tokoh reformasi, memang saya pikir sejak beliau menjadi aktivis muda sampai kemudian reformasi didorong, saya pikir beliau sebagai bagian dari tokoh sentral ya. Betul. Tetapi itu adalah Mantan sebuah ketua dinamika. umum ya. Beliau ini seorang pemikir intelektual yang memang lahir dari Chicago kan. Iya. Bahkan beberapa pengamat dan tulisan-tulisan mengatakan bahwa trio Chicago kan? Trio Chicago itu Nurkhalis, Iya. Buya Shafi'i dan beliau. Nah, melihat bahwa pasca Kongres PAN di Kendari memunculkan friksi terbaru di internal PAN, itu sebetulnya dari sisi politik ada sesuatu yang lumrah saja. Lumrah saja. Pada sisi positifnya, kita bisa menganggap bahwa lahirnya partai baru yang tidak terpisahkan dari PAN itu adalah bagian bahwa sesungguhnya PAN itu sudah besar, ya kan? Faktanya bahwa ketika Amin Rais meninggalkan PAN dan mendirikan partai, PAN juga masih tetap berdiri kokoh. Sambil Partai Umat jalan, kan gitu. Bahkan terakhir ini Partai Umat itu sudah mendapatkan SK sudah resmi jadi resmi. partai. Nah, sekarang saya pikir agenda berikutnya. Nah, kalau kita mau melihat bahwa seperti apa nasib, ya kamu gitu. Nasib PAN pasca ditinggalkan oleh tokohnya, figurnya, apakah dia akan jatuh atau seperti apa? Ya, saya pikir begini. Ada dua hal yang perlu kita cermati dari sisi berdirinya Partai Umat.
Pertama adalah memang ada tokoh, memang beliau adalah seorang tokoh dan memiliki loyalis-loyalis di sekitar. Dan itu adalah sebuah argumentasi yang ditampilkan, yang dimunculkan bahwa ada idealisme partai yang harus dimunculkan, yang harus didorong, dan itu dipertahankan. Nah, sekarang loyalis ini adalah yang memang merasakan langsung bagaimana figur Amin Rais, baik mungkin dari sisi ketokohannya, kehadirannya untuk kemudian mempelopori reformasi, begitu pula mungkin kebaikan-kebaikan beliau selama ini. Nah, sekarang apakah dengan modal itu saja kemudian PAN otomatis akan ditinggalkan atau seperti apa? Ya, dilihat dari sisi kemudian bagaimana pandai-pandainya Zulkifli ya sebagai ketua umum menghadirkan itu. Apakah orang-orang lama, simpatisan-simpatisan lama akan tetap bertahan atau pindah? Nah, sekarang dari sisi data sebetulnya ada voter-voter yang potensial dan rasional yang disebut dengan milenialis. Ya toh? Kalau misalnya loyalis Amin Rais akan pindah ke Partai Umat, maka saya pikir Rasulullah ada di situ. Dan kalau kita lihat, ada di internal Muhammadiyah ini dengan ortom yang ada, saya pikir itu bisa mempengaruhi bagaimana menjaga loyalitas dan bagaimana menjaga simpatisan voter dan seterusnya terhadap Partai Amanat Nasional ini. Di samping saya pikir juga adalah pandai-pandainya Partai Umat. Ya, kalau tidak bisa berbagi ya paling tidak kemudian menghadirkan pemilih baru. Nah, sekarang dua partai ini saya pikir kalau dia mau bertahan maka dia harus ingat kepada Muhammadiyah. Dok, gagasan-gagasan pikiran Muhammadiyah dia harus hadirkan. Karena hadiran Muhammadiyah karena dasarnya dari sana ya. Dasarnya dari sana, dan saya pikir setiap 5 tahun Muhammadiyah itu punya khiddah, ya, punya khiddah yang lahir di Muktamar. Termasuk di Muktamar Makassar itu ada istilah Darul Ahdi Wasyahadah. Darul Ahdi Wasyahadah ini adalah sebuah pernyataan bahwa didirikannya Republik ini adalah konsensus bersama dan bagaimana kita berperan di dalam. Bagaimana Muhammadiyah berperan. Ya, kata lainnya adalah kader-kader Muhammadiyah sebagai kader bangsa bagaimana melanjutkan misi Muhammadiyah dalam konteks partai politik. Nah, saya pikir dalam konteks itu bagaimana menjaga tra ini dan bagaimana pemilih-pemilih Muhammadiyah yang kemudian apakah akan tetap menitipkan suaranya ya kepada dua partai ini atau seperti apa, itu kita akan lihat pada proses berikutnya. Saya kembalikan kepada host kita. Siap. Sobat Ipiso, makin menarik. Beliau memang banyak paham tentang Muhammadiyah karena beliau adalah aktivis yang lahir dari pengkaderan Muhammadiyah. Nah, saya ke Kang Sarip lagi. Kang Sarip, Ridwan Kamil itu dalam semua survei itu selalu muncul, selalu masuk 5-6 besar ya. Sayangnya geliat politik Ridwan Kamil itu belum terasa dan terlihat sampai ke kancah pertarungan Pilpres. Betul. Dan dalam dalam kacamata data dari beberapa data yang saya kumpulkan, salah satu pemilih terbesar Kang Sarip itu adalah kelompok-kelompok suara Muhammadiyah di Pilgub kemarin. Iya, betul. Apakah dalam kacamata Kang Sarip, Ridwan Kamil ini akan memaksakan diri maju di kontestasi nasional sebagai calon presiden atau wakil presiden, atau mungkin tetap mempertahankan, tetap maju di pemilihan gubernur sambil memperkuat kekuatan politik basis dan memperkaya pengalaman. Dan apakah suara-suara Muhammadiyah yang saat Pilgub kemarin itu cenderung memilih Ridwan Kamil itu cukup puas dan besar kemungkinan akan mempertahankan dukungannya atau pilihan-pilihannya kepada Kang Emil. Seperti apa Kang Sarip melihatnya? Ya, terima kasih. Jadi kalau saya pribadi mengamati di sosial yang ada di orang-orang Jawa Barat ya, terhadap kinerja Kang Ridwan Kamil ini emang sebuah dambaan perwakilan dari sosok anak muda dari Jawa Barat yang diidam-idamkan oleh warga Jawa Barat sendiri itu. Mudah-mudahan dia kan kalau lihat di sosmed itu, kalau saya perhatikan tuh pengen sekali dia menjadi R2 atau R1. Walaupun
pertarungannya sangat berat begitu. Tetapi kemungkinan besar bagi warga Muhammadiyah sendiri, tetap suara warga Muhammadiyah itu karena Muhammadiyah secara organisasi itu dia tidak berpolitik, tetapi pada fakta lapangannya warga-warga Muhammadiyah itu akan menunggu dari pemimpin-pemimpin, dari kiai-kiai Muhammadiyah kemana pilihannya akan tunjuk, maka umatnya akan mengikuti. Biasanya gitu. Kalau artinya kan memang dari segi kebijakan organisasi itu tidak boleh karena terhalang oleh anggaran dasar kan. Iya, betul. Tetapi ya boleh dong ulama-ulamanya menentukan pilihan-pilihan politik. Tentunya ketika kajiannya mengarah pada garis-garis perjuangan Muhammadiyah. Nah, saya ke Pak Dr. Ridwan. Secara garis umum, ini beberapa bakal calon presiden yang kuat seperti Anies, Prabowo, Ganjar, Kang Emil yang saya sebutkan tadi di Kang Sarip. Kira-kira kalau nama-nama ini muncul, suara-suara Muhammad itu dominasi kemana? Pakai ke Prabowo, secara nasional ya. Kalau tadi saya agak mempersempit ke Jawa Barat, secara nasional apakah ke Prabowo? Karena saya memantaunya kan di 2 pilpres ini, suara-suara Muhammad ini agak berimbang sih. Banyak juga ke Jokowi. Kan begitu. Tidak mayoritas ke Prabowo. Tapi kan tentu itu berbeda ketika mungkin Jokowi tidak ada, kan sudah 2 periode. Artinya figur-figur baru ini akan memperebutkan 2 suara dan ormas besar, yaitu Muhammadiyah dan Nahdien kan, NU. Nah, kalau dari kacamata Pak Dr. Ridwan, kecenderungan kemana kira-kira dari figur-figur yang saya sebutkan? Tentunya indikatornya adalah garis-garis pemikiran para figur-figur, apakah selaras dengan garis-garis perjuangan Muhammadiyah, atau mungkin faktor-faktor pendekatan partai atau apa dan lain-lain yang bisa mempengaruhi. Tapi secara garis besarnya seperti apa yang kita lihat arahnya dari tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi? Ya, saya pikir dari figur-figur yang bakal muncul ini sebetulnya kan memang sih menarik ya. Menarik sekaligus menantang sebetulnya nalar politik Muhammadiyah kan dalam konteks ini adalah warga Muhammadiyah. Nah, tetapi perlu dipahami bahwa di internal Muhammadiyah ini memang ada istilah Syafi'i itu tentang qaulul qadim dan qaulul jadid. Jadi ada mazhab politik yang lama dan ada mazhab politik yang baru. Nah, dalam bahasa gaulnya itu ada memang generasi lama dan generasi milenial, kan? Generasi milenial ini itu sebetulnya sudah pada fase memang sedang proses kematangan dan pematangan. Nah, di faksi-faksi ini sebetulnya itu juga ada figur sentral di balik dia. Begitu pula santri ada figur-figur sentral di balik generasi lama ini. Nah, itu bisa kita bayangkan bahwa sesungguhnya di Pilpres kemarin itu kan walaupun kita ini sedikit santun dalam konteks berbeda pilihan, tetapi ada 2 pilihan, ya toh? Tetapi itu ada 2 pilihan, kan? Nah, 2 pilihan itu kemudian, ya, ini perlu dibaca oleh figur yang kemudian akan muncul. Nah, yang jelas bahwa seorang figur itu dia perlu mendekatkan dia, ya, mendekatkan dia punya insting, naluri dan nalarnya terhadap bagaimana sesungguhnya cara pandang dan rekomendasi tentang pokok-pokok pikiran Muhammadiyah, bagaimana berbangsa dan bagaimana turunan-turunannya. Nah, figur-figur yang ada saya pikir sejauh ini itu rata ya, rata dalam kalangan ini, karena kita ini kan start dari awal. Pilpres sudah 2 periode dimenangkan oleh 1 figur. Sekarang kita start lagi dari 1 ke 5. Nah, 1 ke 5. Sekarang dari figur-figur yang muncul ini, mana sebetulnya yang cocok? Maka dia harus, ya, di internal mereka sudah harus menghadirkan itu. Karena saya pikir begini ya, saya tidak, sebagai seorang kader, tidak mengklaim, tapi tidak jumawa, tetapi sesungguhnya di mana pilihan kader, di mana Muhammadiyah memilih, dipastikan dia menang. Saya kira gitu. Saya kembalikan. Sobat Ipiso makin menarik, makin keras dari analisis Pak Dr. Ridwan. Saya ke Kang Sarip. Kang Sarip, Jawa Barat seperti yang saya paparkan dari awal, geopolitik terbesar sayangnya sudah selama era Orde Baru sampai sekarang kan itu kepemimpinan itu belum pernah lahir dari
dari Jawa Jawa Barat, Barat. Baik itu di RI 2 ya. Iya, betul. Kalau di RI 1 kan kita kenal RD Baru kan 32 tahun Soeharto, tapi Iya. tidak pernah Soeharto itu menggandeng Orang Jawa Barat. orang Jawa Barat untuk RI 2 kan gitu. Sampai ke era reformasi. Nah, pertanyaan apa kendala yang membuat tokoh-tokoh dari Jawa Barat itu belum bisa bersaing dengan tokoh-tokoh Jawa pada umumnya dan tokoh-tokoh dari Indonesia Timur? Karena selama era reformasi ini kan kita melihat setelah Gus Dur Mega, kemudian yang mewarnai itu Jawa dan Indonesia Timur kan gitu. Kembali ke Jawa lagi ya gitu. Nah, Banteng sudah pernah, ya sudah sekarang kan Kiai baru kan. Iya. Nah, sekarang apa kira-kira kendala-kendala yang membuat tokoh-tokoh di Jawa Barat itu susah bersaing? Apa faktor-faktor teknis yang terjadi di sana sehingga mereka sulit menghadirkan tokohnya dan bersatu untuk mengantarkannya. Jangankan RI 2 menurut saya, RI 1 pun tokoh Jawa Barat itu bisa loh. Iya. Betul. Karena bermodalkan ego politik yang kuat, Pak. Ya. Kan Sarip. Silakan Kan Sarip. Apa kira-kira yang Kan Sarip pantau sehingga susah? Ini adalah merupakan sebuah jawaban yang berat ini para pengamat politik pun menanyakan demikian. Semenjak eranya Soeharto sampai sekarang kan belum pernah, kalau saya sendiri belum pernah melihat tuh figur Jawa Barat bertahta di 01 atau 02. Kemungkinan besar gara-gara profil yang disodorkan ke warga Jawa Barat belum sesuai apa yang diinginkan dengan besar itu. Iya. Sehingga rata-rata pemilih Jawa Barat itu orangnya rasionalis. Rasional dan Rasionalis. agamalis ya. Ya, dan agama Agamalis. harus rasionalis, harus agama juga harus Iya. kuat. Maka dan yang terakhir itu pemilih rata-rata umatnya Jawa Barat itu apa kata Pak Kiai, gitu. Baik Pengaruh ulama ya baik Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah. ataupun yang lainnya, Iya. itu biasanya tetap walaupun dia mempunyai pilihan tersendiri, tetapi setiap pengajian pasti mereka bertanya para kiainya atau para pengurus organisasinya mana pilihan yang terbaik, maka itulah menjadi bahan pertimbangan agar dia memilih walaupun kalah pilihannya tapi dia akan puas gitu kalau di Jawa Barat. Iya. Karena itu udah sesuai pilihan Pak Iya. Kiainya. Betul. Oke, Sobat Ipiso, diskusi kita makin menarik. Saya ke Pak Dr. Ridwan lagi. Pak Dr. Ridwan, Muhammadiyah ini itu sejak era Orde Baru itu selalu mendapatkan perhatian yang kuat dari pemerintah. Begitu ya? Yang saya maksud mendapatkan perhatian yang kuat itu jatah menteri. Jatah menteri. Ya. Sayangnya di era Jokowi ini jatah menteri pendidikan itu kelihatannya tidak jatuh lagi ke Muhammadiyah. Ya. Padahal sejak era Orde Baru, bahkan di era SBY, Ya. di era SBY sudah mulai berubah ya. Iya. Gitu. Kira-kira faktor-faktor apa yang membuat perubahan-perubahan itu, dan apakah faktor tidak solidnya lagi gerakan-gerakan Muhammadiyah atau kecenderungan kader-kader Muhammadiyah berpolitik itu sudah keluar dari garis-garis kemuhammadiyaannya, atau ada faktor-faktor lain? Karena dulu kita sering mendengar para analis mengatakan bahwa kalau di Indonesia ini Menteri Agama itu jatah NU, Menteri Pendidikan jatah Muhammadiyah. Mungkin ada sorotan khusus terkait persoalan ini. Silakan Pak. Ya baik, saya pikir kalau itu jawabannya ringan-ringan aja, kan? Ya barangkali ya Muhammadiyah sudah berpikir bahwa Muhammadiyah sudah berhasil mengkader anak-anak ini kan, termasuk mungkin hari ini Menteri Nadiem, sebelumnya Prof Nu, dan sebelumnya Prof sesudah ya antara Prof Nu dan Nadiem ini juga dari NU, malah dari NU ya. Saya pikir itu bukan sebuah keharusan, bukan keharusan, tetapi mungkin Muhammadiyah juga rasional melihat sebuah kondisi politik. Bahkan kemarin ditawari Wamendikbud justru ditolak. Kan? Betul. Padahal menjadi Wamendikbud itu bukan sesuatu yang ringan-ringan, ya, berat-berat juga itu, ya, karena kan presiden tidak mau ada kekurangan di situ kan, tetapi ditolak, ya, dengan alasan saya tidak proporsional pada posisi itu, kan? Saya pikir Pak Jokowi bisa pahami dan harusnya Pak Jokowi memahami itu pernyataan
seorang Prof Muti yang baru-baru saja mendapat pengumuman gelar guru besar. Kemudian ini kalau Menteri Nadiem ini luar negeri, beliau juga ini produk luar negeri juga kan, dari Australia, University dan seterusnya. Nah sekarang saya kira Muhammadiyah itu kemudian tidak lagi men-skat, ya, membatasi bahwa menteri-menteri tertentu. Tetapi sekiranya pemimpin merekomendasikan itu, saya kira bukan sesuatu yang salah. Karena faktanya Muhammadiyah memang prakemerdekaan sampai reformasi, gerakannya salah satunya di situ. Dan dari sisi karyanya, saya kira Muhammadiyah ini paling banyak institusi pendidikan yang mulai perguruan tinggi sampai TK, atau dari TK, dari PAUD lagi sekarang ini sampai ke perguruan tinggi. Kita punya. Dan itu berkontribusi baik terhadap bagaimana kemajuan Republik ini. Bahkan sekarang ini Muhammadiyah sudah mendirikan universitas di Malaysia, kan? Sedang dalam grand opening di Australia dan seterusnya. Ini sesuatu yang kemudian saya pikir dijemput oleh Muhammadiyah. Jangankan di Indonesia, sudah melakukan ekspansi ke luar negeri. Nah, sekarang dalam konteks misalnya dalam konteks pilpres, pilihan-pilihan itu, tentu saya pikir kalau dulu pendidikan ini itu didorong, dikerjakan dalam konteks pemberdayaan, afirmasi dan seterusnya. Sekarang ini pendidikan kita ini sudah sedikit lebih luks, elit dan seterusnya. Maka sekarang ini pendiri-pendiri dan punya yayasan pendidikan itu bukan saja berbasis ormas, tapi hampir semua lembaga di Republik ini, termasuk perusahaan-perusahaan besar, sudah punya yayasan tersendiri. Iya. Nah, dan itu jauh lebih banyak dan biayanya, modalnya besar, kan? Mungkin sudah selevel dengan Muhammadiyah. Nah, sekarang saya kira yang saya sampaikan tadi bahwa Muhammadiyah tidak mempatok menteri tertentu. Justru sekarang ini di atasnya saya pikir, ya, Menko yang menaungi salah satunya adalah sosial dan mungkin pendidikan. Menteri koordinator pemberdayaan pembangunan manusia dan kebudayaan, Prof Muhajir, kan, yang notabene adalah mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang dan salah satu unsur pimpinan Pusat Muhammadiyah ini. Saya kembalikan kepada Bapak. Oke, Sobat IPISO, makin menarik. Saya ke Kan Sarip lagi. Kan Sarip, pengaruh Muhammadiyah di Jawa Barat itu, apakah saat ini terus mengalami perkembangan? Karena kan Jawa Barat itu dulu dikenal kandangnya Persis, ya. Persis. Ya. Jadi ormas Persis ya di sana, ya. Bahkan yang cenderung diperebutkan di sana itu adalah suara-suara dari kelompok ini. Tetapi perkembangan dari dua ormas, NU dan Muhammadiyah ini kan terus mengembangkan gerakan-gerakan dakwanya, dan saya lihat Persis mengalami penurunan, terjadi gradasi gerakan, Stagnasi. bahkan atau stagnasi, ya. Gitu. Artinya Jawa Barat ini kan harusnya menjadi rebutan dari kelompok-kelompok gerakan-gerakan dakwah, karena di sana dikenal adalah masyarakat religius. Sampai hari ini gerakan-gerakan Muhammadiyah di sana itu sudah semakin besar kah, atau seperti apa kita pantau di Jawa Barat, Kan Syarif? Ya. Untuk gerakan Muhammadiyah sendiri di Jawa Barat itu sangat besar sekali. Besar sekali. Mulai dari kita kan lengkap lah yang seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter. Kita mulai pendidikan aja kita lengkap, dari bidang kesehatan pun kita punya rumah sakit, walaupun rumah sakit mewah, tapi dari segi pembiayaan itu sangat sekali untuk merakyat, gitu ya. Beberapa kali pernah saudara-saudara kami berobat ke sana, dan kami saya sendiri membandingkan dengan rumah sakit sini, ternyata di luar prediksi kami, disangkanya mahal, karena ini Muhammadiyahnya bagus, rumah sakitnya pas, begitu keluar, luar biasa, Masya Allah, murah sekali ini rumah sakit. Betul-betul ini rumah sakit untuk 4, padahal kita tahu bahwa biaya pengobatan dimanapun itu pasti mengalami inflasi yang sangat tinggi. Dalam artian, kalau saya bisa menyimpulkan bahwa gerakan Muhammadiyah sangat berkembang pesat, sampai hal pokok untuk kebutuhan masyarakat sendiri, walaupun bukan orang Muhammadiyah, mereka organisasi Muhammadiyah itu memenuhinya. Termasuk salah satunya itu bidang kesehatan tadi. Adapun dalam bidang pendidikan sudah tidak dilakukan lagi. Ya, dari pesantrennya pun banyak di Jawa Barat.
kemudian dari SMP, SMA, SMK itu nggak kehitung berapa ya. Yang jelas sesuai apa yang diharapkan oleh Muhammadiyah dari visi misinya, tetap mereka akan fokus bagaimana mendidik generasi ini lebih cerdas lagi, ya, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah termakan hoak, dan siapapun pemimpinnya nanti tetap Muhammadiyah akan tetap dalam pendiriannya gitu, Pak Dokter. Menarik. Pak Dokter, ini Ya. terakhir, kira-kira apa saran dan masukan dari Pak Dokter terhadap saudara-saudara ya dari kalangan Muhammadiyah, tentunya dalam mengarahkan dukungan-dukungan politiknya di 2024. Seperti apakah misalnya ada metode-metode yang disarankan kepada mereka agar gerakan-gerakan Muhammadiyah ini lebih terarah kepada figur tertentu atau partai tertentu, dan model-model seperti apa yang Pak Dokter sarankan kepada kawan-kawan seperti itu. Baik, Muhammadiyah itu kan sejak awal berdirinya dia adalah gerakan berkemajuan. Gerakan kemajuan itu sebetulnya bagian daripada perintah, ya, bagian dari perintah bagaimana kita ini berada pada wasatiyah, ya, wasatiyah dan wasatiyah. Nah, gerakan wasatiyah itu sekarang ini dipopulerkan, ya. Bahkan Kementerian Agama itu moderasi beragama, ya. Sebetulnya Muhammadiyah sudah jauh, bahkan dalam konteks muktamar di Makassar itu tentang Darul Ahdi Wasyahadah, sebetulnya adalah bagaimana mengingatkan penegasan tentang Pancasila itu. Tidak ada ideologi di dunia ini yang menyamai tentang idealitas dan praksisnya tentang ideologi berbangsa kita dalam konteks Pancasila. Nah, oleh sebab itu saya kira dalam konteks itu, dalam konteks politik pun saya kira Muhammadiyah mengarahkan umat ini, ya, konteks internal untuk berpikir moderat dalam berpolitik, tidak melakukan penjustifikasian ini yang benar, lalu kemudian disuguhi ayat-ayat, begitu pula yang di sana lalu diserang dengan ayat-ayat pula. Saya pikir tidak sampai ke situ. Tetapi bagaimana gagasan-gagasan itu berbasis pada kajian bagaimana keyakinan yang dipahami oleh Muhammadiyah. Nah, saya pikir generasi ini akan berubah terus, ya. Voter-voter Muhammadiyah itu akan berubah terus, baik akan muncul generasi-generasi baru dan generasi lama pun dia akan berubah. Karena kalau dia tidak berubah, dia akan tergerus. Sebaliknya, karena dia berubah, maka saya pikir figur-figur sentral yang akan muncul di 2024 itu bagaimana membaca perubahan-perubahan internal Muhammadiyah itu. Sembari saya pikir tidak boleh latah tanda petik figur itu untuk kemudian berkomunikasi, menyampaikan baik pra maupun pasca. Karena kita juga kadang-kadang khawatir, ya, pranya demam gitu kan, lengket gitu. Pada saat terpilih, minta ampun ini kan kebijakan-kebijakan. Kita berharap bahwa ketika Muhammadiyah itu Muhammadiyah ini mau sederhana aja nih republik ini. Kita di garis tengahan moderat dan bagaimana Pancasila itu kita kawal bersama, baik dalam konteks politik, sosial, keagamaan maupun dalam konteks ekonomi, bahwa pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar itu bahwa bumi, ya, udara dan air ini itu dipergunakan eksplorasi dalam rangka kepentingan kesejahteraan untuk masyarakat. Saya kira seperti itu. Pak Dir, terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Saya terakhir, apa kebijakan Presiden Jokowi dan Kiai Ma'ruf terhadap ormas? Apakah selama ini Pak Jokowi melibatkan ormas dalam membuat kajian-kajian kebijakan sosial dalam kacamata Kansarif, terutama tentu ya kita bahas pada malam ini adalah Muhammadiyah. Apakah Muhammadiyah selama ini itu dilibatkan dalam kacamata Kansarif dalam gerakan-gerakan kebijakan sosial Jokowi Ma'ruf? Menurut kacamata Kansarif seperti apa? Tetap saya yakin, kalau menurut kacamata saya sendiri, seorang presiden pasti akan melibatkan sebuah organisasi besar, nggak mungkin tidak, itu pasti, Pak.
walaupun nanti ada sebuah kontroversi atau ada tidak sesuai yang Iya. diharapkan, itu mungkin pembahasannya lanjut ke menterinya masing-masing. Yang jelas, setiap kebijakan yang diambil oleh presiden maupun wakil presiden tetap akan melibatkan ormas-ormas besar. Baik, demikian tadi diskusi pada kesempatan kali ini bersama dua narasumber yang telah memaparkan analisisnya terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu suara Muhammadiyah di Pilpres dan di Pileg dan di Pilpres itu mengarah kemana. Kedua narasumber, Sobat Pipiso, telah memberikan gambaran-gambaran yang sesuai dengan tema kita. Baik, Sobat Pipiso, kami mengucapkan banyak terima kasih karena telah setia menonton acara Pipiso. Jangan pernah bosan dan jenuh untuk terus mengikuti diskusi-diskusi di channel Pipiso. Nantikan kami pada diskusi-diskusi berikutnya. Akhir kata dari saya, Suadi Amir, mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.